Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kuliah hadis sains setelah beberapa waktu lalu kita libur Ramadan dan juga Idul Fitri. Oleh karena itu saya juga menyampaikan mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang hadis perjalanan haji wada Nabi Muhammad SAW melalui perspektif astronomi. Kita masih membahas bab-bab atau tema-tema yang disajikan oleh Prof. Samsul Anwar dalam bukunya Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi. Pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalahnya. Kenapa tema tentang perjalanan haji wada Nabi Muhammad ini penting untuk dibahas. Pertama, selama di Mekah Nabi Muhammad SAW, artinya sebelum hijrah, dikabarkan bahwa Nabi itu pernah berhaji 2 kali. Tapi sayangnya tidak ada rekaman riwayat hadis yang mengabadikan 2 peristiwa haji Nabi ini. Ya, jadi selama di Mekah dikabarkan pernah haji 2 kali, tapi tidak ada riwayat hadis yang menjelaskan teknisnya bagaimana. Ya. Nah, lalu setelah hijrah ke Madinah, Nabi hanya ada 1 rekaman perjalanan haji Nabi, ya, yaitu haji wada, haji terakhir Nabi. Ya. Ketika itu tidak lama Nabi SAW kemudian wafat. Ya. 9 tahun di Madinah, Nabi dikabarkan tidak melakukan ibadah haji sampai kemudian di tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa ia ingin pergi haji tahun ini. Ya, lalu kemudian orang-orang pada waktu itu ramai ingin ikut ya haji bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ini adalah satu-satunya perjalanan haji Nabi Muhammad SAW yang terekam secara cukup detail dalam riwayat hadis, maka para ulama kemudian memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Ya. Para ulama memberikan concern tersendiri terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan haji Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimanapun ibadah haji itu kan salah satu rukun Islam, ya. Padahal kalau dalam kaidah ushul fikih misalkan ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, makanya para ulama sekeras mungkin ya, sebisa mungkin melacak bagaimana apa saja riwayat-riwayat yang mengitari Nabi SAW terkait haji wada ini. Sayangnya di antara perhatian ulama tersebut ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang kapan Rasulullah SAW berangkat haji. Jadi sudah satu-satunya riwayat yang menceritakan Nabi pergi haji ke Mekah ya, hanya satu. Satu ini bukan berarti hanya satu laporan saja. Artinya ini hanya perjalanan Nabi tahun ke-10 Hijriah, tapi diriwayatkan oleh beberapa riwayat. Kemudian di sana ada perbedaan ulama. Gitu. Nah, ini beberapa hadis yang menceritakan tentang perjalanan haji Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti kita bahas terlebih dahulu hadis-hadisnya, lalu kemudian apa yang ingin kita jawab ya dari persoalan haji wada ini. Pertama, hadis dari istri Nabi Aisyah. Maaf ini agak keliru ya tulisannya Asiyah, tapi yang betul Aisyah. Hadis Aisyah tentang keberangkatan Nabi SAW
untuk melakukan haji pada 5 sisa Zulkaidah. Ya. Jadi bahasanya itu 5 sisa Zulkaidah. Artinya misalkan satu bulan itu jumlahnya kadang-kadang 29 atau 30, maka dalam hadis ini disebutkan 5 sisa Zulkaidah. Ya. Hadisnya, Ana Amrah binti Abdurrahman qalat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li khamsin baqina min Dzulqa'dah la nura illa al-hajj falamma danawna min Makkah amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yakun ma'ahu hadyun idza tafa wa sa'a bainas Safa wal Marwah ayyahillah. Ya, ini saya potong karena hadisnya cukup panjang seperti itu. Dari Amrah binti Abdurrahman diriwayatkan bahwa ia berkata, saya mendengar Aisyah berkata, kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 5 sisa Zulkaidah. Ya. Bisa bisa tanggal 24, bisa tanggal 25. Ya. Karena 5 sisa Zulkaidah itu kadang-kadang Zulkaidah itu sebagaimana bulan-bulan bulan-bulan Hijriah yang lain kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Kalau disebut sisa bulan Zulkaidah artinya tanggal 24 atau 25 Zulkaidah, ya. Tergantung nanti, ya. Ini bulan Zulkaidah pada tahun 10 Hijriah itu 29 hari atau 39 hari. Nah, makanya nanti perspektif astronominya akan menjawab itu. Oke, saya ulangi, kami berangkat bersama Rasulullah pada 5 sisa bulan Zulkaidah dengan tujuan tidak lain untuk mengerjakan haji. Tatkala kami mendekati Mekah, Rasulullah memerintahkan orang yang tidak membawa binatang kurban apabila ia melakukan tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah agar bertahallul. Ya. Jadi poin yang ingin digarisbawahi dalam hadis ini adalah tanggal keberangkatan Nabi haji wada, ya, yaitu 5 sisa Zulkaidah. Selain ada hadisnya Aisyah tadi, ada juga hadis dari Jabir yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi melakukan haji pada 5 sisa Zulkaidah, sama, ya. An Ja'far bin Muhammad qala haddatsani abi qala ataina Jabir bin Abdullah fasa'alnahu an hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja li khamsin baqina min Dzulqa'dah wa kharajna ma'ahu hatta idza ata Dzul Khulaifah waladat Asma'u binti Umaysh Muhammad ibn Abi Bakrin fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna'u qala ightasili wastasfiri thumma ahilli. Dari Ja'far bin Muhammad, ia berkata, telah meriwayatkan kepadaku ayahku. Ia mengatakan, kami pernah mendatangi Jabir bin Abdullah, lalu kami bertanya kepadanya tentang haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika itu menceritakan bahwa Rasulullah berangkat pada 5 sisa Zulkaidah. Ya, ini yang digarisbawahi. Dan kami berangkat bersama beliau sehingga ketika sampai di Zulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Asma mengutus seorang kepada Rasulullah untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan. Kata Rasulullah, mandi dan balut, kemudian lakukan talbiyah. Ya, hadis riwayat An-Nasai. Selanjutnya hadis masih tentang haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ba'dama tarajjala waddahana wa labisa izarahu wa ridaahu huwa wa ashabuhu alam yanha an syai'in minal aradiyah wal uzur tulbasu illal muzaffarah allati tarda'u 'alal jildi فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أحل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بكين من ذي القعدة
faqadima Makkah li arba layalin khalawna min Dzulhajjah. Ya. Hadis Ibnu Abbas ini, teman-teman sekalian, itu menjelaskan tentang keberangkatan Nabi untuk melakukan haji, tapi seolah-olah berangkatnya Nabi ini dari Zulhulaifah, bukan dari Madinah. Ya. Nah, mana nanti yang benar, nanti kita akan klarifikasi melalui perspektif astronomi. Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak dari Madinah atau berangkat dari Madinah setelah dia dan para sahabatnya merapikan rambut dan meminyakinya, serta memakai kain dan selempang. Beliau tidak melarang memakai selempang dan kain apapun kecuali yang disafron, yang melekat ke kulit. Beliau berada di Zulhulaifah hingga subuh pagi. Beliau menaiki kendaraannya hingga sampai berdiri lurus di atas bukit Al-Baida. Beliau dan para sahabatnya bertalbiyah dan menandai binatang kurbannya. Itu adalah pada 5 sisa Zulkaidah, dan beliau tiba di Mekah pada 4 malam telah berlalu dari Zulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya ada hadis Anas, ya. An Anasin radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam an Anasin radhiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah az-zuhra arba'an wal 'asra bi dzil Hudzaifah rak'ataini wa sami'tuhum yasrukhuna bihima jami'a. Ya. Dari Anas diriwayatkan bahwa Nabi sholat di Madinah 4 rakaat dan asar di Zulhulaifah 2 rakaat. Dan saya mendengar mereka semua memilikikan talbiyah untuk haji dan umroh. Ya. Di hadis Anas ini menjelaskan tentang keberangkatan Nabi dari Madinah setelah sholat zuhur. Ya. Setelah sholat zuhur 4 rakaat, lalu sampai di Zulhulaifah, ya, kemudian dikosor 2 rakaat. Satu lagi, hadis dari Jabir ini cukup panjang, ya. Cuma hadis ini penting karena hadis ini menjelaskan tentang informasi yang berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Jabir sendiri tadi di awal, ya. Kalau Aisyah dan Jabir tadi di awal menjelaskan Nabi berangkat tanggal 5 sisa Zulkaidah, hadis Jabir ini yang diriwayatkan oleh Ahmad itu menjelaskan Nabi berangkatnya tanggal 10 sisa Zulkaidah. Ya, saya baca artinya saja. Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah, ia berkata, telah meriwayatkan kepadaku ayahku, ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Yahya, ia berkata, telah meriwayatkan kami Ja'far, ia berkata, telah meriwayatkan kepadaku ayahku, yaitu Muhammad, ia berkata, kami pernah mendatangi Jabir bin Abdullah ketika ia berada di Bani Salamah. Kami menanyakan kepadanya tentang haji Nabi SAW. Ia menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah tinggal di Madinah selama 9 tahun tidak mengerjakan haji. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian diumumkan kepada masyarakat bahwa Rasulullah akan melaksanakan haji pada tahun ini, ya, yaitu tahun 10 Hijriah. Lalu Jabir berkata, maka datanglah ke Madinah, banyak orang ingin mengikuti Rasulullah dan melakukan seperti apa yang beliau lakukan. Jadi pengen banyak orang berhaji bersama Rasulullah tahun 10 Hijriah itu, ya. Karena mungkin mereka sudah merasa juga bahwa Nabi kayaknya sebentar lagi akan meninggal dunia, dan betul setelah itu tidak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia, ya. Rasulullah berangkat pada 10 sisa Zulkaidah, ya. Nah, ini yang digarisbawahi kata hadis Jabir ini yang diriwayatkan oleh Ahmad itu 10 sisa Zulkaidah, ya. Dan kami berangkat bersama beliau sehingga ketika sampai di Zulhulaifah, Asma bin Umais mengalami nifas karena melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Lalu Asma mengirim orang kepada Rasulullah untuk bertanya, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab, mandilah kemudian lakukan pembalutan dengan kain. Nah, dari sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab. Keberangkatan. Keberangkatan Nabi itu tanggal 5 sisa Zulkaidah. Maaf, ini bukan 20 Hijriah, keliru, 10 Hijriah, ya. Tanggal 5 sisa Zulkaidah 10 Hijriah yang disebutkan dalam hadis itu dari mana? Ya? Apakah berangkatnya dari Madinah atau Zulhulaifah? Ya.
Kemudian hari apa terjadinya keberangkatan tersebut? Apakah hari Kamis atau hari Sabtu seperti diperdebatkan oleh para ulama? Ya, jadi ternyata para ulama klasik dulu, di antara yang ada Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, itu ternyata sudah memperdebatkan hari apa Rasulullah berangkat ketika itu. Ya. Nah, nanti kita cek yang benar yang mana pendapatnya. Nomor 3, sejauh mana interkoneksi studi hadis dan astronomi dapat berperan dalam mengoreksi dan atau mengkonfirmasi hasil-hasil kajian hadis terkait haji wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini sekarang kita perlu catat terlebih dahulu, perlu kita ingat ya. Jadi hadis Aisyah dan juga hadis Jabir yang di awal tadi, ya, saya ulangi lagi biar teman-teman nanti gampang. Yang di awal tadi, mana? Nah ini, hadis Aisyah ini, dan juga hadis Jabir yang pertama, ya, jadi ada Jabir dia punya 2 laporan yang berbeda. 2 hadis ini teman-teman sekalian, itu menginformasikan satu fakta penting, bahwa Nabi diinformasikan berangkat hajinya itu adalah pada 5 sisa Zulkaidah tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Ya. Hadis ini banyak sekali diriwayatkan oleh mukharrij hadis. Ya. Para ulama-ulama hadis banyak sekali meriwayatkan hadis ini. Tidak tanggung-tanggung sekelas Bukhari Muslim, ya, itu juga meriwayatkan hadis tentang bagaimana Nabi berangkat pada tahun 10 Hijriah, yaitu 5 sisa Zulkaidah. Sementara ada hadis Jabir yang lain, ya, yang menunjukkan bahwa Nabi berangkat pada 10 sisa Zulkaidah tahun 10 Hijriah. Ya. Hadis Jabir yang kedua ini yang menjelaskan bahwa Nabi berangkat pada 10 sisa Zulkaidah juga sama-sama sahih secara sanad, ya. Saya katakan secara sanad. Sanadnya setelah ditelusuri, ya, itu ternyata sanadnya bagus. Sanadnya tidak ada cacat, ya. Tapi sebagaimana kaidah dalam ilmu hadis, hadis yang semacam ini, yaitu hadis Jabir yang kedua yang menjelaskan Nabi berangkat pada 10 sisa Zulkaidah, itu disebut sebagai hadis yang syadz, ya. Hadis yang menyimpang dari hadis-hadis yang lain yang lebih kuat, ya. Hadis-hadis yang sahih yang lain yang lebih kuat, ya. Hadis Jabir yang menjelaskan 10 sisa Zulkaidah sebenarnya secara sanad, ya, kalau tidak ada sanad-sanad yang lain, dia itu sahih. Tapi kalau dibandingkan dengan hadis-hadis Aisyah, hadis Jabir yang diriwayatkan banyak sekali oleh jamaah ahli hadis, maka hadis Jabir yang kedua tadi, yang menjelaskan bahwa berangkatnya adalah 10 sisa Zulkaidah, menjadi hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang disebut sebagai hadis syadz. Lawannya, ya, lawan dari hadis syadz adalah hadis yang mahfuz. Hadis mahfuznya mana? Yaitu hadis yang Aisyah dan hadis Jabir yang pertama, yang sama-sama menjelaskan bahwa Nabi berangkat tanggal atau pada 5 sisa Zulkaidah tahun 10 Hijriah. Oke, ya. Ini perlu kita petakan terlebih dahulu. Lalu ada hadis Anas, ya. Hadis ini menjelaskan Nabi sholat zuhur 4 rakaat sebelum berangkat haji dari Madinah. Karena itu Nabi berangkat bukan hari Jumat. Nah ini, karena dalam hadis Anas dijelaskan bahwa Nabi sebelum berangkat itu sholat zuhur dulu, ya, di Madinah, maka dari situ bisa disimpulkan bahwa ini pasti bukan hari Jumat. Ya. Kemudian yang lain hadis Ibnu Abbas. Nah di hadis Ibnu Abbas tadi dijelaskan, diinformasikan seolah-olah Nabi itu berangkat haji dari Zulhulaifah, bukan dari Madinah. Ya. Karena Nabi dijelaskan dari dalam hadis itu, ya, pagi-pagi itu masih di Zulhulaifah, ya, lalu kemudian berangkat. Nah, ini bagaimana cara mengkompromikannya, cara memahami. Maka perspektif astronomi ini penting untuk diketengahkan, ya, untuk bisa memahami hadis ini secara lebih tepat.
ada setidaknya 3 ulama yang punya pendapat beda-beda ya terkait kapan Nabi berangkat, ya, tanggal berapa dan hari apa. Yang pertama ada ulama namanya Al-Walid bin Muslim. Ini bukan Imam Muslim ya, tapi Al-Walid bin Muslim. Kata dia, Nabi itu berangkat hari Senin, 5 sisa Zulkaidah, 10 Hijriah. Nah, pendapatnya Al-Walid bin Muslim ini sangat ganjal, tidak hanya ganjal, tapi sangat ganjal. Kenapa? Karena kalau hari Arafah itu tanggal 10 Zulhijjah, 10 Hijriah, yaitu hari Jumat, maka 1 Zulhijjahnya itu pasti hari Kamis. Kalau teman-teman mengikuti kelas saya sebelumnya, ya, kapan hari raya pernah pernah bertepatan jatuh pada hari hari Jumat. Nah, di sana disinggung sedikit hari Arafah itu tanggal berapa. Nah, hari Arafah 10 Zulhijjah, ya. Hari Arafah itu 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Hijri, pada tahun 10 Hijriah itu terjadi pada hari Jumat. Maka 1 Zulhijjahnya kalau ditarik mundur yaitu hari Kamis. Jika 1 Zulhijjah 10 Hijriah hari Kamis, maka mustahil tanggal 5 sisa Zulhijjahnya hari Senin, ya. Jadi pendapatnya Al-Walid bin Muslim ini sangat ganjal dan sangat lemah pendapatnya, karena secara astronomi ini nggak mungkin banget ini kalau dihitung. Kalau Arafahnya sudah tahu hari Jumat, ya, maka kemudian kalau ditarik mundur dianalisis, Nabi nggak mungkin berangkatnya Senin 5 sisa Zulkaidah. Nah, pendapat kedua diutarakan oleh seorang ulama bermadhab Zohiri namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya. Nabi ketika itu berangkat katanya hari Kamis tanggal 6 sisa Zulkaidah 10 Hijriah atau tanggal 24 Zulkaidah, siang hari ba'da zuhur dari Madinah. Lalu kemudian beliau sampai di Zulhulaifah hari itu juga dan sholat asar 2 rakaat. Ini menurut Ibnu Hazm. Lalu kemudian setelah itu meninggalkan Zulhulaifah menuju Mekah hari Jumatnya. Ya, jadi beliau bermalam dulu di Zulhulaifah. Lalu kemudian berangkatnya hari Jumat. Nah, jadi 5 sisa Zulkaidah itu adalah dari Zulhulaifah. Dengan demikian berangkat dari Madinah 6 sisa Zulkaidah. Ini penafsirannya Ibnu Hazm, ya. Jadi berbeda dengan riwayat-riwayat hadis. Dia mentakwil hadis-hadis itu seolah-olah Nabi itu berangkat dari Madinahnya 6 sisa Zulkaidah. Nah, tanggal 5 sisa Zulkaidah itu menurut pendapatnya Ibnu Hazm itu berangkatnya dari Zulhulaifah, bukan dari Madinah. Sementara dari Madinah itu sehari sebelumnya, yaitu 6 sisa Zulkaidah. Nah, pendapatnya Ibnu Hazm ini itu disangkal atau berbeda dengan pendapatnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu Nabi berangkat justru hari Sabtu 5 sisa Zulkaidah dengan menghitung hari keberangkatan. Jika hari keberangkatan tidak dihitung, maka keberangkatan Nabi adalah 4 sisa Zulkaidah, dan ini juga masih tetap betul karena ada kemungkinan bulan Zulkaidah itu 29 hari, ya. Jadi bulan Hijriah itu kan kadang-kadang 29, kadang-kadang 30, ya. Tidak bisa ditetapkan pasti 30 atau 29. Makanya menurut Ibnu Qayyim, Nabi berangkatnya itu Sabtu 5 sisa Zulkaidah dengan menghitung hari keberangkatannya Nabi. Jadi hari Sabtunya itu juga dihitung. Kalaupun tidak dihitung, ya dihitung 4 sisa Zulkaidah masih tetap betul karena bisa jadi kemungkinan di bulan Zulkaidah itu adalah 29 hari. Nah, ini saya screenshotkan, saya ambil dari buku Prof. Samsul, data-data astronomi bulan Zulhijjah 10 Hijriah, baik di kota Madinah maupun di kota Mekah, ya. Nanti perdalam sendiri, nanti bisa di pause, ya, video ini nanti bisa diamati. Bagi orang yang tertarik ilmu falak atau ilmu astronomi pasti paham tentang hitung-hitungan seperti ini. Kalau saya pribadi kurang paham terkait hitung-hitungan astronomi ini. Nah, penjelasan secara astronomis ini penjelasan langsung dari buku beliau, Prof. Samsul. Hilal Zulkaidah pada Senin sore 27 Januari 630
Masehi, seperti yang tadi ditampilkan dalam data astronomi, berdasarkan kriteria Istanbul 1978 dan kriteria Audah, jelas belum dapat diruqyat karena nilai parameternya yang masih amat kecil. Sehingga dapat dibuat perkiraan bahwa sore Senin 27 Januari 632 Masehi itu Nabi dan para sahabatnya belum dapat melihat hilal Zulkaidah 10 Hijriah. Oleh karena itu, diperkirakan Nabi memasuki bulan Zulkaidahnya lusa, yaitu pada hari Rabu 29 Januari 632 Masehi. Pada sore Selasa, 28 Januari 632 Masehi, hilal memang sudah cukup tinggi dan dapat dilihat dengan mata telanjang secara jelas. Sedangkan untuk Zulhijjah pada Rabu sore 26 Februari ya, 632 Masehi, posisi bulan sudah lumayan tinggi dan telah memenuhi kriteria Istanbul 1978 dan menurut kriteria Audah sudah dapat dilihat dengan mata telanjang meskipun sedikit sukar. Jadi perlu diketahui teman-teman, kalau dalam Hazanah Ru'yat itu ada kriteria-kriteria ya, ada kriteria Istanbul, kriteria Audah, kriteria bahkan Indonesia Mabims ya, itu punya kriteria tersendiri. Kemenak termasuk punya kriteria sendiri. Nah, sampai mana tadi? Nah, atas dasar data ini diperkirakan Nabi memasuki 1 Zulhijjah pada hari Kamis 27 Februari 632 Masehi dan akhir Zulkaidah adalah pada hari Rabu 26 Februari 632 Masehi. Menurut riwayat berbagai hadis, hari Arafah jatuh hari Jumat dan karenanya tanggal 1 Zulhijjah 10 Hijriah jatuh hari Kamis. Jadi sama dengan penemuan analisis astronomis. Nah, dengan melihat hari jatuhnya tanggal 1 Zulkaidah 10 Hijriah dan tanggal 1 Hijriah dan 1 Zulhijjah tahun yang sama, maka terlihat bahwa usia Zulkaidah itu 10 Hijriah hanya 29 hari ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bulan Zulkaidah pada saat tahun Nabi berangkat haji itu usianya adalah 29 hari gitu. Nah, analisis astronominya gimana terhadap pendapat-pendapat fuqaha tadi ya. Nah, ini yang unik. Kita bisa tahu mana pendapat yang lebih kuat dibanding 3 pendapat tadi ya, di antara 3 pendapat tadi. Pertama, data dan analisis astronomi menunjukkan bahwa tanggal 1 Zulkaidah 10 Hijriah jatuh pada hari Rabu 29 Januari 632 Masehi dan tanggal 1 Zulhijjah jatuh hari Kamis 27 Februari. Ini berarti bahwa hari ke-25 Zulkaidah atau 5 sisa Zulkaidah tahun 10 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 632 Masehi. Kebiasaan orang Arab menyebut tanggal akhir bulan dengan mengatakan sisa bulan seperti 5 sisa Zulkaidah didasarkan kepada patokan dan asumsi bulan itu berusia 30. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan kalau nyebut bulan itu asumsinya 30 hari. Tapi bisa jadi bulan itu kadang-kadang memendek jadi 29 hari. Jadi apabila diandaikan Zulkaidah berusia 30 hari dengan hari Kamis adalah hari ke-30, seandainya Zulkaidah tidak memendek, maka 5 sisa Zulkaidah itu jatuh hari Ahad dengan menghitung hari Ahad itu dan adalah hari Sabtu tanpa menghitung hari Sabtu. Menurut Ibnu Qayyim, ketika diumumkan oleh Nabi bahwa beliau akan berangkat 5 sisa Zulkaidah, asumsinya adalah bulan Zulkaidah itu akan berumur 30 hari, ya, sebagaimana asumsi kebanyakan kebiasaan orang Arab. Yang ternyata secara dilacak astronomis hanya berusia 29 hari. Nah, para rawi yang meriwayatkan peristiwa itu kemudian tetap menyebut keberangkatan itu pada 5 sisa Zulkaidah, agar penyebutan tanggal tidak kacau dan agar tetap konsisten seperti pengumuman, yaitu 5 sisa Zulkaidah, dan itu adalah hari Sabtu dengan menghitung hari keberangkatan. Dengan demikian, ya, analisis astronomi mengkonfirmasi pandangan Ibnu Qayyim dan menolak pendapat Ibnu
Hazm. Jadi secara astronomis ternyata pendapat yang lebih tepat adalah pendapatnya Ibnu Qayyim. Nah, kesimpulannya pertama, keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 5 sisa Zulkaidah adalah keberangkatan dari Madinah setelah sholat zuhur 4 rakaat dan beliau tiba di Zulhulaifah sore harinya dan bermalam 1 malam di sana, yaitu malam Ahad. Kemudian siangnya setelah sholat zuhur 2 rakaat di Qashar, beliau berangkat meninggalkan Zulhulaifah menuju Mekah. Keberangkatan pada 5 sisa Zulkaidah adalah pada hari Sabtu yang bertepatan dengan tanggal 22 Februari 632 Masehi. Data dan analisis astronomi telah mengoreksi pandangan Ibnu Hazm bahwa keberangkatan dari Madinah adalah pada hari Kamis tanggal 6 sisa Zulkaidah 10 Hijriah dan mengkonfirmasi pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa keberangkatan dari Madinah adalah pada hari Sabtu 5 sisa Zulkaidah 10 Hijriah. Temuan ini sekaligus menunjukkan pentingnya analisis astronomi dalam interpretasi hadis-hadis yang berkaitan dengan penyebutan hari dan tanggal. Ya. Jadi poin terakhir ini bagus sekali bahwa ini bisa jadi pemantik juga untuk teman-teman kalau mau membuat skripsi, nemu hadis-hadis yang menyebutkan hari atau tanggal, wah ini bisa dilihat dari perspektif astronomi. Nah, baik itu mungkin teman-teman sekalian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan bisa ditulis di kolom komentar ya nanti atau bisa disampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat bersama ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.